Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua ya. Harapan Ibu kalian masih selalu diberikan kesehatan, rahmat hidayah ya, sehingga masih bisa bertemu dalam pertemuan asuhan kebidanan komunitas dalam pertemuan ke-6. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah banyak belajar tentang bagaimana sih kita melakukan pelayanan kebidanan di komunitas ya, yang berhubungan dengan antenatal ya, kemudian pada masa persalinan dan sebagainya. Kalian juga sudah belajar tentang konsep dari asuhan kebidanan komunitas itu sendiri ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas secara jelas apa saja sih asuhan kebidanan dalam postnatal ya. Boleh postnatal, masa nifas, kemudian pasca salin dan sebagainya ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang asuhan postnatal ya. Apa sih standar pelayanan minimalnya, baik alat, tempat ya, kemudian jadwal kunjungan baik di pelayanan kesehatan, polindes dan sebagainya. Selain itu juga kita akan membahas tentang asuhan pada bayi baru lahir dan neonatus di komunitas. Sama juga tentang standar pelayanan minimalnya ya, alat, tempat, kemudian jadwal kunjungan ya. Serta kita akan membahas tentang asuhan kesehatan bayi balita serta program imunisasi, kontrasepsi KB ya, serta lansia. Harapan Ibu, setelah saya memberikan materi ini, Anda akan mencari lagi materi-materi lain yang bisa mendukung materi yang diajarkan ini ya. Anda menyimak secara jelas bagaimana paparan yang saya sajikan ini, kemudian jika ada yang belum dimengerti, Anda bisa bertanya pada saat nanti kita melakukan tatap maya melalui Zoom ya. Mengapa saya mengirimkan secara video dulu? Hal ini bertujuan agar pertama kita punya pertemuan secara tatap maya itu kan hanya 50 menit ya. Jadi harapannya di 50 menit ini kita banyak berdiskusi tentang materi yang saya sajikan ini. Kemudian dengan video ini kalian akan lebih paham karena tidak ada terjeda. Kalau kalian di Zoom kadang-kadang kan ada signal yang kurang bagus sehingga masuk keluar. Nah, itu mengganggu konsentrasi dan sebagainya. Yang berikutnya lagi mungkin untuk sebagai upaya agar kalian punya kuota internet lebih irit ya. Kalau saya menjelaskan di lewat Zoom, nanti kalian lebih lama berada di Zoom ya. Untuk standar pelayanan minimal untuk masa postnatal ini ya, sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Jadi di standar pelayanan kebidanan itu ada 24 standar pelayanan kebidanan ya. 24 standar pelayanan kebidanan ini, 3 standarnya ya, 3 dari 24 ini adalah masuk dalam standar pertolongan pada masa nifas atau masa postnatal atau pasca salin dan sebagainya ya. Nah, 3 standar ini adalah standar 13, 14, dan 15. Di mana pada standar 13 untuk perawatan bayi baru lahir diharapkan bahwa bidan itu dapat melakukan pemeriksaan ya, sekaligus Anda harus bisa menilai bayi baru lahir tentang bagaimana sih apakah bayi ini dapat bernafas secara spontan, dan juga sekaligus Anda menilai ya, Apgar skornya ya, kemudian Anda menilai apakah terjadi hipoksia secara sekunder pada bayi itu. Anda juga diharapkan mampu untuk menemukan kelainan pada bayi tersebut ya, dan jika ada suatu kelainan Anda silakan untuk melakukan rujukan. Di sini juga bidan harus mampu memenuhi kebutuhan daripada bayi, yaitu mencegah terjadinya hipotermi ya. Kita tahu bahwa bayi sangat cepat terjadi hipotermi atau kekurangan atau penurunan suhu tubuh ya. Untuk itu bidan harus cekatan nih, bagaimana sih kita bisa mencegah terjadinya hipotermi ini ya. Kemudian di standar 14 ini adalah penanganan pada 2 jam setelah persalinan ya, 2 jam setelah persalinan.
bidan harus mampu melakukan pemantauan kepada ibu dan bayi. Jadi bukan saja kepada bayi, bukan saja kepada ibu, tapi di sini pada 2 jam ini Anda harus bisa melakukan pemantauan terhadap ibu dan bayi. Apa saja yang dipantau? Ya, banyak sekali yang harus dipantau. Ada pemantauan tanda-tanda vital, ya, kondisi ibu secara keseluruhan, ya. Kemudian bagaimana pemenuhan dari kebutuhan ibu itu, ya, pemenuhan dari kebutuhan bayi juga, ya. Dan di masa 2 jam ini bidan harus bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh ibu dan bayi, ya. Nah, di sini juga bagaimana Anda bisa memberikan konseling ya untuk membantu percepatan pulihnya ibu. Konseling atau informasi ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan mobilisasi dini, ya. Kemudian berhubungan dengan eliminasi, ya, asupan makanan dan sebagainya untuk ibu, ya. Kemudian bagaimana Anda bisa menjadi seorang bidan yang bisa mendukung terhadap pemberian ASI, ya, pemberian ASI. Ingat bahwa pemberian ASI awal, ya, kesuksesan dari pemberian ASI atau IMD ini adalah merupakan suksesnya dari ASI eksklusif, ya. Kalau IMD-nya sukses, otomatis diharapkan ASI eksklusifnya pun akan sukses, ya. Ini bukan kata saya, tapi dari berbagai penelitian sudah membuktikan itu. Jadi di mana bayi begitu lahir, ya, Anda harus memberikan IMD supaya terjadi bonding, ya, terjadi pengeluaran hormon-hormon yang diperlukan sehingga produksi ASINya baik, ya, moodnya ibu baik untuk menyusui, ibunya siap, ada dukungan dan sebagainya, ya. Kemudian di standar 15 yaitu pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Artinya masa nifas ini masa secara keseluruhan, ya. Tadi kalau 2 jam, ini bagaimana Anda memberikan masa secara keseluruhan, ya. Jadi untuk masa nifas itu ada 4 kunjungan ibu, ya. Ada 4 kali kunjungan pada masa nifas. Kunjungan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Untuk kunjungan pertama, ya, kunjungan pertama ini otomatis ibu masih berada di fasilitas kesehatan tempat ia bersalin, ya, masih ada di tempat kesehatan ia bersalin, sehingga pada kunjungan nifas pertama ini pastilah dilakukan di tempat pelayanan kesehatan, ya. Tapi untuk bagaimana dengan nifas kedua, 3, dan 4 ini sudah dilakukan di rumah, ya, di rumah di mana ibu sudah diperbolehkan pulang dan Anda bisa melakukan di rumah. Di sini Anda dituntut bisa membantu proses pemulihan daripada ibu dan bayi, ya. Bagaimana melakukan perawatan tarik pusat yang benar, ya. Kemudian penemuan dini terhadap adanya komplikasi atau kelainan, bagaimana Anda melakukan rujukan secara cepat dan tepat, ya. Kemudian bagaimana kita memberikan informasi terhadap kesehatan secara umum, ya. Terutama kepada ibu-ibu yang belum memiliki pengetahuan atau belum memiliki pengalaman awal persalinan atau menjalani masa nifas ini, ibu Prima Gravida mungkin, ya. Kemudian bagaimana Anda bisa memberikan komunikasi informasi edukasi tentang kebersihan perorangan, ya, bagaimana ibu menjaga kebersihannya, kebersihan payudara sebelum menyusui bayinya, ya, kebutuhan vaginanya, ya, kalau ada hacking di situ bagaimana sih perawatan luka perineumnya, ya. Kemudian bagaimana ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk pemenuhan kebutuhannya terhadap produksi ASI, ya, pemulihan ibu. Kemudian bagaimana sih melakukan perawatan bayi baru lahir, perawatan pencegahan hipotermi, perawatan tali pusat, ya. Kemudian pemberian ASI secara eksklusif, ya, dan juga bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang imunisasi apa sajakah yang harus didapatkan oleh bayi. Dan jangan lupa bahwa pada masa nifas ini juga Anda dituntut bisa memberikan KB, ya, KB sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daripada ibu.
Untuk standar pelayanan minimal, tadi kita katakan bahwa kita akan mempelajari tentang bagaimana standar pelayanan minimal dari alat, ya, dari tempat, jadwal kunjungan, dan lain sebagainya. Jadi kita pahami dulu apa sih standar pelayanan minimal itu. Sesuai peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, dikatakan bahwa standar minimal ini merupakan ketentuan mengenai jenis mutu dari sebuah pelayanan dasar, ya, dan ini merupakan urusan wajib dari pemerintah. Dan masyarakat itu memperoleh atau mempunyai hak untuk menikmati layanan dasar ini yang diberikan secara minimal. Begini, minimal itu merupakan satu standar, artinya dia tidak boleh turun daripada standar itu. Bagaimana kalau dia lebih? Silakan kalau dia lebih, tapi intinya bahwa ada standar khusus yang menjadi patokan sebuah mutu dari pelayanan yang kita berikan. Secara khusus di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, dikatakan bahwa standar pelayanan minimal kesehatan ini merupakan ketentuan bagaimana tentang jenis dan mutu. Jenis artinya jenis pelayanan antenatalkah, jenis pelayanan imunisasikah, jenis pelayanan postnatalkah, ya. Dan mutunya, artinya pelayanan postnatal ini yang kita berikan harus juga berimbang dengan mutu, ya, mutu yang kita berikan, ya. Dan ini merupakan urusan wajib dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, ya. Pemerintah itu harus menyediakan apa yang menjadi standar. Artinya kalau tentang kunjungan, ya, kunjungan ibu nifas, berapa sih standarnya, minimal standarnya? 4 kali kunjungan pada masa nifas, itu berarti standarnya. Kalau kurang hanya 3 kali, tidak boleh, ya. Kalau lebih dari 4 kali, silakan, kalau memang itu dibutuhkan oleh ibu, ya. Kemudian setiap warga negara, ya, memiliki hak untuk menikmati atau mendapatkan pelayanan secara minimal, ya. Artinya semua warga negara ini mempunyai hak yang mendapatkan pelayanan yang baik dengan kualitas yang baik, dengan standar yang baik, ya. Nah, untuk pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal kesehatan ini, standar pelayanan kesehatan ini pertama harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini bisa milik pusat, bisa milik daerah maupun milik swasta. Milik pusat misalnya rumah sakit yang milik dari pemerintah pusat. Kalau daerah misalnya rumah sakit umum Sorong, ya, kemudian Selebe Solu, itu kan dia merupakan aset dari pemerintah. Kemudian swasta misalnya rumah sakit Herlina, rumah sakit rumah sakit lainnya, ya, artinya yang milik daripada swasta. Nah, di setiap begini, walaupun di fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat, daerah atau swasta, tetap pelayanan dasar ini harus diberikan sesuai dengan pelayanan minimal, ya, pelayanan minimal kesehatan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan, ya. Kemudian pelayanan dasar ini dilaksanakan harus oleh tenaga kesehatan, ya, sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Artinya Anda klien, dia masuk di rumah sakit, dia harus mendapatkan pelayanan dari tenaga yang memiliki kompetensi dan kewenangannya. Kalau pada masa postnatal atau pada masa nifas itu diberikan kewenangannya diberikan oleh bidan. Bidan mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan itu. Bagaimana kalau dengan kasus lain? Silakan, ya, minimal mungkin tenaga-tenaga yang lain, ya. Artinya sesuai dengan kompetensi kita memberikan pelayanan. Yang menjadi masalah, jangan Anda memberikan pelayanan di luar kewenangan Anda sebagai bidan, ya. Kalaupun kewenangan itu bukan merupakan kewenangan daripada seorang bidan dan harus dilakukan rujukan ke tingkat yang lebih tinggi atau kepada tenaga kesehatan yang lain, silakan. Misalnya Anda mau melakukan rujukan kepada dokter, ya,
boleh, atau ini harus melakukan kolaborasi dengan gizi tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu, silakan. Atau Anda mau melakukan kolaborasi dengan tenaga analis tentang laboratorium, silakan ya. Kemudian selain tenaga kesehatan, dikatakan bahwa selain tenaga kesehatan, untuk pelayanan jenis yang lain atau pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan yang terlatih. Saya garis bawahi yang terlatih, artinya kader posyandu terlatih atau kader kesehatan terlatih ya. Banyak kan kader kesehatan, ada kader posyandu, ada mungkin kader kesehatan yang serupa lah ya. Kalau di kemudian kita akan lebih mengenal tentang kader posyandu ya. Artinya dia sudah dilatih sehingga dia memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan itu ya. Kegiatan terlatih yang di luar fasilitas kesehatan, misalnya posyandu ya, pos lansia, pos windu ya. Kemudian untuk standar alat dan tempat ya, tadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik yang sesuai dengan standar minimal ya. Nah, untuk standar alat dan tempat, jadi alat dan tempat ini dia masuk di dalam fasilitas kesehatan, di mana pada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 tahun 2020 ini tentang standar profesi bidan dikatakan bahwa fasilitas kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan ini bisa berupa promosi, tindakan promotif atau promosi ya, kemudian preventif, bagaimana kita memberikan tindakan preventif, kemudian kuratif dan rehabilitasi yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Yang tadi boleh di layanan rumah sakit pemerintah, boleh di layanan rumah sakit milik swasta ya. Sedangkan di dalam area kompetensi bidan ya, bidan ini kita memiliki area kompetensi. Di dalam area kompetensi kita itu ada 7 area kompetensi bidan ya, ada 7 area kompetensi bidan. Untuk area keempat dan kelima ya, keempat itu lebih kepada bagaimana pengetahuan daripada seorang bidan. Kalau untuk area kelima yaitu bagaimana keterampilan. Jadi kalau keempat itu tentang landasan ilmiah, tentang pengetahuan. Kalau yang keempat tentang bagaimana keterampilan Anda sebagai bidan ya. Apakah keterampilan Anda ini bisa kompeten ya. Kompeten ini artinya skillnya bagus, pengetahuannya bagus ya, dan sikap Anda juga bagus. Pengetahuan bagus, pengetahuan bagus, sikap bagus, skill tidak bagus, Anda tidak kompeten ya. Pengetahuan Anda bagus, skill dan sikap tidak bagus, Anda tidak kompeten ya. Jadi semuanya harus berjalan secara baik ya. Ini tujuannya agar pelayanan yang kita berikan itu bisa berkualitas ya. Pada area kelima, untuk ini saya mengambil dari banyak sekali sebenarnya poinnya daripada area kelima, tapi saya mengambil titik poinnya yang berhubungan dengan masa nifas ya. Jadi untuk masa nifas sendiri ini bagaimana seorang bidan mampu melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi baru lahir ya, dengan kondisi gawat darurat, dan kita bagaimana melakukan tindakan rujukan ya. Kemudian di area kelima, bagaimana sih keterampilan Anda dalam melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas ya. Tentunya pada ibu nifas dan dalam keadaan kondisi gawat darurat serta rujukan ya. Ini yang diharapkan Anda bisa lakukan di masa nifas. Pelayanan postnatal atau masa nifas di komunitas ya. Jadi kita ini kan dulu bahwa apa yang dimaksud dengan pelayanan postnatal di komunitas ya. Apakah ada perbedaan antara pelayanan postnatal di komunitas dengan pemberi pelayanan postnatal di layanan kesehatan ya. Nah, karena pada masa nifas atau pada masa postnatal ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 4 kunjungan. Kunjungan pertama itu ada di fasilitas kesehatan tempat ibu bersalin.
Sedangkan 2-4 ini ada posisinya ibu sudah pulang dan berada di rumah. Yang dimaksud dengan pelayanan postnatal di komunitas yaitu bagaimana seorang bidan bisa memberikan asuhan secara menyeluruh, tidak hanya kepada ibu nifas dan bayi. Ya, kita tidak hanya memberikan pelayanan kepada ibu nifas dan bayi, tapi di sini kita memberikan asuhan yang menyeluruh yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Karena ibu sudah berada di rumah tadi ya. Ibu sudah berada di rumah. Jadi dibutuhkan bagaimana kita melibatkan keluarga, kemudian anggota masyarakat yang ada, kemudian lingkungan yang ada di sekitar ibu ini ya. Karena pelayanan postnatal di komunitas ini merupakan kelanjutan dari asuhan yang diberikan di rumah sakit ya, merupakan lanjutan dari asuhan yang diberikan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya ya. Kemudian secara fisiologi ya dan secara standarnya, secara yang seharusnya bahwa seorang ibu bersalin, setelah dia bersalin, ibu ini harus dirawat di fasilitas kesehatan atau tempat ia bersalin itu minimal 48 jam setelah persalinan ya. Ini untuk persalinan normal ya. 48 jam berarti sekitar 2 hari. 2 hari ibu itu harus dirawat dulu di tempat di fasilitas kesehatan. Nanti di hari ketiga, di hari kedua ya dilihat keadaan ibunya baik dan sebagainya. Kalau boleh dipulangkan, silakan ibunya dipulangkan. Intinya 48 jam harus dirawat di fasilitas kesehatan ya. Kemudian bagaimana kalau ibu dengan sesar? Kalau ibu sesar kurang lebih 98 jam ia harus dirawat di fasilitas kesehatan. Yang menjadi permasalahan saat ini, bidan terkadang buru-buru untuk memulangkan ibu. Ibu begitu bersalin ya, dilihat tidak ada masalah, 2 jam langsung ibunya dipulangkan ya. Padahal kita masih harus memonitor ibu kurang lebih kunjungan pertama itu kan sampai dengan 6 jam, mulai dari 6 jam sampai dengan 2 hari ya begitu. Jadi ini adalah kesalahan, banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Kita buru-buru memulangkan ibu, tidak tahu kalau di rumah nanti tiba-tiba terjadi perdarahan misalnya ya, atau terjadi masalah-masalah yang lain ya. Jadi mulai sekarang marilah kita sama-sama menerapkan apa yang seharusnya ya. Jangan sampai ibu bersalinnya baik ya, anaknya baik sehat, kemudian dipulangkan terjadi sesuatu akhirnya tidak bisa ditangani dengan baik dan ibu meninggal ya. Oke. Selain itu ya, untuk jadwal kunjungan pada masa postnatal ini ya, untuk jadwal kunjungan versi di buku KIA versi 2020 itu sudah ada ya, dimasukkan di dalam buku KIA ya. Kapan kunjungan pertama, kunjungan kedua, 3 dan 4. Kemudian pada kunjungan itu apa saja yang harus Anda lakukan, konseling apa saja yang harus Anda lakukan, silakan Anda melihat di buku KIA terbaru ya. Nah, perubahan pada yang versi 2015 dan yang sekarang, saat ini terjadi perubahan pelayanan pada ibu nifas, pelayanan kunjungan pada ibu nifas ya. Pada kunjungan pertama ini 6 jam sampai 2 hari sesudah melahirkan. Ingat, 6 jam sampai 2 hari. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalian bidan buru-buru memulangkan, padahal sebenarnya dia masih harus 6 jam kita pantau sampai 2 hari untuk kunjungan pertama. Kunjungan pertama 6 jam sampai 2 hari ini posisinya ada di fasilitas kesehatan, tempat ia bersalin ya. Kemudian untuk kunjungan ketiga, ibu sudah pulang. Kalau tidak ada masalah ya, ibu sudah dipulangkan di hari ketiga sampai ke hari ketujuh. Itu merupakan kunjungan nifas kedua ya. Bidan silakan melakukan kunjungan nifas, kunjungan ke rumah ibu. Kemudian kunjungan ketiga yaitu 7 hari atau 1 minggu sampai dengan 28 hari setelah melahirkan ya.
Untuk kunjungan keempat ini mulai dari 29 hari sampai 42 hari sesudah melahirkan, ya, sesudah melahirkan. Jadi ada totalnya 4 kunjungan. Pertanyaannya, Ibu, bagaimana jika saya seorang bidan, saya melakukan kunjungan masa nifas sebanyak 6 kali? Silakan. Artinya Anda sudah melewati dari standar 4 tadi. Standar harusnya 4, Anda melakukan 6, silakan kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya Ibu itu membutuhkan dan ada terjadi mungkin masalah yang Anda perlu pantau, silakan, ya. Tapi secara standar 4 kali kunjungan pada masa nifas. Pertanyaannya, kenapa sampai kunjungan postnatal ini penting, ya? Kunjungan masa nifas atau postnatal ini penting, ya. Banyak studi, banyak literatur, banyak sumber, banyak hasil penelitian-penelitian yang sudah menunjukkan bahwa kematian dan kesakitan akibat komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, nifas di dunia saat ini masih sangat tinggi, termasuk di Indonesia. Angka kematian kita masih tinggi. Padahal kalau mau dilihat jumlah bidan semakin banyak, sekolah-sekolah bidan semakin banyak, tiap tahun meluluskan bidan-bidan muda yang banyak, rumah sakit bertebaran di mana-mana. Tapi kenapa angka kematian ibu ini masih sangat tinggi? Ya, nanti kita lihat mengapa. Ya, nah, sedangkan angka kematian ini 50% terjadi pada masa nifas di 24 jam pertama. Ya, luar biasa. Ngeri kalau kita melihat ini, ya. Bidan 2 jam, begitu 2 jam ibu bersalin, ibunya dipulangkan, bayinya dipulangkan dengan alasan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Padahal 50% angka kematian ibu pada masa nifas terjadi di 24 jam pertama, artinya di satu hari pertama, ya. Untuk itu memang kita perlu melakukan pemantauan di 2 hari di rumah sakit, ya. Ini adalah alasannya. Kemudian karena ini merupakan masa yang kritis, masa nifas itu merupakan masa kritis bagi ibu dan bayi, makanya masa nifas ini harus betul-betul dikawal, ya. Bidan harus mengawalnya sampai di rumah sampai 42 hari. Pertanyaannya, kenapa sampai 42 hari? Nanti kita lihat, ya, kenapa sih sampai 42 hari? Kenapa tidak hanya sampai 29 hari atau hanya sampai 2 minggu sudah cukup? Kenapa harus sebanyak 42 hari? Kita lihat nanti, ya. Nah, berdasarkan laporan rutin dari Direktorat Kesehatan Keluarga tahun 2018, itu menunjukkan bahwa sebenarnya untuk cakupan kunjungan masa nifas, artinya ibu ke fasilitas kesehatan atau bidan ke rumah ibu, itu sudah sangat baik, ya. Di mana pada kunjungan nifas pertama ini 77%, artinya sudah di atas 50%. Ya, hal ini terjadi. Dan pada kunjungan neonatal pertama, KN1, itu 97%, artinya bidan sudah ada kunjungan, baik ibu ke puskesmas atau bidan ke rumah ibu, itu sudah di atas 50%, 77% dan 97%. Namun ternyata hal ini tidak sejalan dengan frekuensi kunjungan, ya, tidak sejalan antara frekuensi kunjungan dan kualitas yang diberikan, ya. Bidan 4 kali datang memberikan kunjungan pada kunjungan ibu, tapi tidak berkualitas, begitu. Artinya ada asuhan yang harus diberikan, tidak diberikan pada masa itu, ya. Nah, di sini ini harus betul-betul Anda pahami sebagai calon bidan, apa yang harus saya lakukan pada kunjungan pertama, apa yang harus saya lakukan pada kunjungan kedua dan pada kunjungan ketiga, ya. Sehingga selain frekuensi, kualitasnya ini juga benar-benar baik. Untuk itu dapat menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Karena AKI dan AKB ini merupakan indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan suatu negara. Suatu negara itu derajat kesehatannya baik jika angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini rendah. Suatu negara dikatakan derajat kesehatannya tidak baik jika angka kematian ibu dan angka kematian bayinya tinggi, ya.
Saat ini di tahun 2017 ya, sesuai dengan data SDKI menunjukkan bahwa angka kematian ibu ini masih 305 per 100 kelahiran hidup ya. Begitu juga dengan angka kematian bayinya juga masih tinggi ya. Angka kematian bayi ini terbanyak pada kematian 0 sampai 28 hari ya. Nah, secara fisiologis ya, Nah, ini kita akan bahas kenapa sampai seorang bidan harus melakukan kunjungan sampai dengan 4 kali ya. 1 kali di rumah sakit, 3 kalinya dilanjutkan di rumah. Mengapa harus sampai 42 hari atau 6 minggu? Karena sesuai dengan fisiologi masa nifas ya. Masa nifas ini kan merupakan masa setelah kelahiran plasenta dan berakhir setelah alat-alat reproduksi kembali ke keadaan sebelum hamil ya. Itu membutuhkan waktu sekitar 42 hari ya. Pada masa hamil itu banyak sekali terjadi perubahan ya, baik perubahan sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem perkemihan, perubahan hormon, tanda-tanda vital ya, dan juga perubahan psikologi dan adaptasi ibu. Perubahan ini harus kembali ke masa sebelum hamil. Ini harus membutuhkan waktu sekitar 42 hari atau 6 minggu ya. 6 minggu ini. Di mana misalnya pada sistem reproduksi diharapkan uterus sudah bisa kembali dengan ukuran seperti sebelum hamil ya. Vulva vagina pun demikian, bagaimana perineum ini bisa kembali kepada masa seperti sebelum hamil ya, bagaimana luka perineum ini bisa sembuh dengan baik, begitu juga dengan hormon-hormon ya, itu harus membutuhkan waktu untuk kembali ke keadaan seperti itu ya, keadaan semula. Untuk itu dibutuhkan waktu 42 hari. Bidan harus mengawal ini, masa nifas ini ya, bagaimana kita memberikan asupan nutrisi kepada ibu, bagaimana bidan memberikan konseling yang baik terhadap pemenuhan kesehatan ibu sehingga ibu bisa cepat pulih. Kemudian, nah, untuk pelayanan pasca persalinan ya, itu diberikan untuk pada masa postnatal ya. Itu kita memberikan pelayanan bukan saja pada bayi, bukan saja pada ibu, tetapi pada ibu dan bayi dalam waktu 6 jam sampai 42 hari. 6 jam tadi kan kita mulai dengan kandungan pertama sampai 42 hari ya. Nah, hal ini harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif. Komprehensif ini artinya secara keseluruhan, bukan saja fisik tapi juga secara psikologinya ibu ya. Ibu nifas dan bayi baru lahir yang sehat ya, ini tadi kita sudah bicara bahwa harus dipulangkan setelah dia setelah 48 jam atau keadaannya sudah baik ya, dan dia sudah mendapatkan satu kali pelayanan di tempat fasilitas kesehatan. Selanjutnya silakan lakukan di rumah sesuai dengan jadwal kunjungan. Nanti bidan silakan memberikan bidan harus membuat satu kesepakatan dengan ibu nanti pada tanggal sekian saya akan ke rumah ibu ya, sehingga ibunya juga siap ada di rumah ya. Kemudian ibu atau nanti misalnya bidan ibunya mengatakan ibu bidan tidak usah, nanti saya saja yang datang. Nah, silakan saja seperti apa. Tapi kalau memang ibunya, kan Indonesia ini masih kental dengan adat istiadat dan budaya. Rata-rata budaya Indonesia itu masih melarang seorang ibu itu untuk keluar di masa nifas atau sebelum 6 minggu itu dia dilarang untuk keluar bepergian. Nah, untuk itu bidan harus bisa datang ke rumah ibu untuk memberikan pelayanan ya. Untuk pelayanan pasca persalinan yang komprehensif ya, jadi kita harus memberikan pelayanan secara komprehensif. Komprehensif ini mulai dari bagaimana bidan melakukan anamnesa.
gali semua informasi, data subjektif, data objektif yang ada di ibu. Dari data subjektif dan data objektif ini, untuk mendukung data-data itu, silakan Anda lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, head to toe ya. Kemudian setelah pemeriksaan fisik, apakah perlu dilakukan pemeriksaan penunjang? Oh, ternyata perlu. Tadi waktu saya memeriksa mata ibu, ternyata nampak pucat sekali ya. Oh, ibu nampak pucat sekali. Silakan Anda lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan HB atau pemeriksaan penunjang sederhana yang masih dalam ranah bidan. Tapi kalau sudah masuk dalam laboratorium yang lebih tinggi ya, itu sudah bukan ranahnya kita. Silakan berkoordinasi dengan profesi lain, analis mungkin ya, silakan. Kemudian dari pemeriksaan penunjang ini ya, kita juga bisa bagaimana sih kita melakukan pelayanan KB pasca persalinan. KB pasca persalinan banyak saat ini, misalnya KB IUD pasca salin ya, kemudian pasca persalinan misalnya dengan metode amenorfolaktasi. Banyak sekali metode kontrasepsi, akan kita bahas juga pada pertemuan ke-8. Kita akan membahas tentang bagaimana pemberian KB pada ibu nifas di komunitas ya. Intinya bahwa KB ini bertujuan untuk menjarangkan dan menunda kehamilan ya, dengan jarak yang jangan terlalu dekat ya. Supaya apa? Supaya ibu tadi punya fisik yang tadi ada terjadi perubahan-perubahan itu, dia sudah kembali dulu ke keadaan yang sebelumnya ya. Kemudian dia sudah dalam keadaan yang sehat, baru dia siap untuk hamil lagi. Bagaimana kalau dia ibunya kondisinya saja secara reproduksinya belum bagus ya, kemudian dia hamil lagi, bagaimana dia mau membuat atau menghasilkan benih yang baik ya. Jadi di sini artinya bahwa bukan saja menghasilkan seorang anak, tapi anak itu intinya harus berkualitas, harus mempunyai intelektual yang baik, harus memiliki kesehatan yang baik ya. Kemudian bagaimana Anda melakukan tata laksana pada kasus. Jika ada kasus, ada permasalahan pada ibu itu, silakan dilakukan penata laksanaannya. Jika masih boleh oleh bidan, silakan. Kalau tidak, dilakukan rujukan sesuai kebutuhan ya. Nah, tadi kita sudah melihat masa nifas, yaitu masa di mana setelah plasenta lahir sampai dengan 42 hari ya. Untuk masa nifas ini, tujuan dari pelayanan masa nifas atau masa postnatal ini yaitu bagaimana kita bisa membantu menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik secara fisik maupun psikologi. Makanya tadi saya katakan bahwa kita melakukan pelayanan secara komprehensif, yaitu secara keseluruhan, bukan saja fisiknya, tetapi juga secara psikologinya ya. Kemudian tujuan lain yaitu bagaimana seorang bidan bisa mendeteksi dini masalah apa yang mungkin terjadi, kemudian apakah ada penyakit atau penyulit yang mungkin akan muncul atau diagnosis potensial yang akan muncul pada ibu atau bayi ini ya. Kemudian bagaimana bidan bisa memberikan komunikasi informasi edukasi KIE ya, atau konseling tentang perawatan diri tadi, hygiene person, kemudian bagaimana nutrisi ya, apa yang harus ibu makan ya, kemudian tentang keluarga berencana, tentang IMD, ASI eksklusif ya, kemudian bagaimana imunisasi daripada bayi itu ya, serta kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi pada masa nifas ini. Artinya bahwa bukan saja dari segi ibu dan bayi, tetapi juga kita membutuhkan dukungan daripada keluarga ya, karena kita tahu sendiri studi-studi itu menunjukkan bahwa terbanyak wanita itu dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil suatu keputusan ya.
Rata-rata wanita tidak mempunyai kemampuan secara mandiri untuk memutuskan KB apa yang harus dia pakai, KB apa yang harus dia gunakan, kapan dia harus menggunakan, ya, berapa jumlah anak dan sebagainya. Itu wanita tidak memiliki, kebanyakan wanita tidak memiliki kemampuan untuk itu, karena dia harus membutuhkan pendapat dari suami, ya, dari mertua, dari orang tua, ya. Untuk itu dibutuhkan nih dukungan-dukungan dari semua pihak, ya. Kemudian bagaimana bidan pada masa nifas itu juga bisa melibatkan ibu, suami, dan keluarga dalam menjaga kesehatannya. Jangan sampai ibu baru bersalin 4 hari yang lalu, dia sudah harus mencuci pakaian yang banyak, harus setrika pakaian, harus menjaga, ya, kebutuhan keluarga. Artinya dia sudah melakukan kebutuhan pekerjaan keluarga yang begitu berat, padahal sebenarnya ini adalah masa pemulihannya dia, ya. Masa pemulihan sesuatu yang harus kita kembalikan ke kondisi yang awal, ya. Itu kan yang tadi Ibu katakan bahwa membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Proses ini harus didukung oleh makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya, vitamin yang baik, ya, psikologi yang bagus, ya. Nah, jangan sampai keluarga tidak mendukung hal ini sehingga ibu akan menjadi sesuatu beban yang berat, ya. Ibu akhirnya masuk dalam postpartum blues misalnya, ya, kemudian berlanjut kepada depresi pada masa postpartum, ya. Kemudian bagaimana bidan bisa memberikan pelayanan KB sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin sesuai kebutuhan ibu, sesuai kondisi ibu, ya. Kalau ibu menyusui bayinya, KB apakah yang cocok. Jadi kalau untuk KB kita mengacu pada medical LGBT dari WHO, ya. Di situ sudah jelas dilihat alat kontrasepsi apa yang direkomendasikan, ya, alat kontrasepsi apa yang tidak direkomendasikan, ya. Itu kita bisa lihat di situ. Nanti kita akan bahas KB ini pada pertemuan ke-8, ya. Kemudian minimal pada pelayanan postnatal, minimal itu harus dilakukan oleh dokter, bidan ataupun perawat sesuai dengan kewenangannya. Kembali lagi sesuai dengan kewenangannya. Kalau kewenangannya bidan, silakan bidan yang melakukan minimalnya, ya. Kalau memang ibu ini mempunyai masalah, ya, harus dirujuk, harus mendapatkan pelayanan yang lebih tinggi, silahkan, ya. Kemudian, nah, untuk lingkup pelayanan pasca persalinan, ya. Jadi untuk ruang lingkup pasca persalinan ini ada banyak sekali ruang lingkup pelayanan pasca persalinan, ya. Di antaranya tadi sudah dijelaskan bagaimana Anda melakukan anamnesis. Anamnesis ini merupakan hal yang paling penting, ya. Hal yang paling penting. Kenapa? Karena di situ kita bisa menggali informasi yang dirasakan oleh ibu. Dirasakan oleh ibu belum tentu bisa dirasakan oleh kita, ya, oleh bidan. Untuk itu kita harus menanyakan apa yang dirasakan oleh ibu. Bagaimana misalnya pusing, tidak mungkin kan kita merasakan bahwa oh ibu saat ini pusing. Tidak, ibu yang bisa merasakan pusing dan dia bisa mengatakan bahwa saya pusing, gitu, ya. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital, ya, berupa tekanan darah, nadi, ya, respirasi, pernafasan, suhu badan, ya. Jangan sampai suhu badan ibu tinggi, ya. Kita bisa lihat kenapa nih ibu suhu badannya tinggi, jangan-jangan ada infeksi pada masa nifas, ya. Kemudian apakah ada tanda-tanda anemia? Tadi tanda-tanda anemia kita bisa melihat dari muka pucat, ya, selera matanya pucat, ya, bibir pucat, kuku-kukunya mungkin pucat, ya. Itu kita melihat dulu tanda-tanda anemia itu. Jikalau kita ingin memastikan, ya, karena tanda anemia ini kita bisa melihat secara langsung, tapi untuk
nyatakan bahwa ini ibu masuk dalam anemi ringan, sedang, dan berat, itu kan harus kita melakukan pemeriksaan secara laboratorium. Silakan melakukan. Kemudian bagaimana kita memeriksa tinggi fundus uteri, ya? Yang tadi saya katakan bahwa tinggi fundus uteri berangsur-angsur akan kembali ke ukuran yang normal, ya, sesuai dengan waktu, ya. Kemudian bagaimana sih kontraksi uterusnya, ya? Kontraksi uterus sangat berkaitan erat dengan perdarahan postpartum atau ya perdarahan pasca salin. Jika kontraksi uterusnya tidak bagus, berarti kan ada terjadi atonia uteri. Di situ uterus memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam berkontraksi, sehingga pembuluh-pembuluh darah yang ada di sekitar itu susah untuk tertutup. Akhirnya terjadilah perdarahan. Kemudian bagaimana pemeriksaan kandung kemih dan saluran kemih, ya? Kandung kemih dan saluran kemih, karena tadi dengan penurunannya, dengan adanya penurunan kepala, maka penurunan bayi, ya, entah dengan presentasi kepala, bokong, ya, sehingga berat janin itu dia akan menekan ke kandung kemih. Ini juga dia harus membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi yang baik. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan lokea, ya? Nah, Anda harus lihat lokeanya seperti apa. Apakah lokeanya rubra, alba, ya, atau bahkan mungkin sudah purulen. Purulennya apa? Artinya ini adalah menunjukkan adanya suatu masalah, ya, bahwa mungkin terjadi infeksi di situ, ya. Nah, ini harus benar-benar bidan bisa melihat lokea ini seperti apa, ya. Kemudian pemeriksaan jalan lahir, bagaimana jikalau tadi ada ruptur perineum, sudah di hekting, apakah hektingnya ini baik, kering dengan sempurna, menutup dengan baik, ya. Kalau menutup dengan baik, kering dengan baik, apakah ibu buang air besar baik, ya. Jangan sampai terlihatnya baik, ternyata ibu buang, pada saat buang air besar, feces itu keluar dari vagina, ya. Seharusnya keluar dari anus, keluar dari vagina, karena pada saat penjahitan tidak baik, ya, tidak baik atau tidak menutup secara sempurna. Ini harus dilihat semua. Kemudian pemeriksaan payudara, ya, pemeriksaan payudara. Walaupun untuk payudara ini sebenarnya sudah harus ibu bidan lakukan perawatan payudara pada masa kehamilan, ya, pada masa kehamilan sudah harus melakukan perawatan payudara. Tapi pada masa nifas juga ada perawatan payudara masa nifas supaya tidak terjadi bendungan ASI, ya, supaya puting susunya lunak, ya, kenyal, sehingga pada saat bayi menyusu, ya, ibu tidak merasa kesakitan pada putingnya. Bayi juga enak untuk menyusu, ya. Ajarkan kepada ibu bagaimana ibu membersihkan puting susunya, kemudian memberikan susu kepada bayinya, ya. Kemudian tentang pemberian ASI eksklusif, bidan kita harus paham sekata bahwa ASI terbaik adalah ASI eksklusif. Tidak ada makanan yang lebih baik daripada ASI eksklusif. ASI eksklusif selama 6 bulan, ya. Ini memberikan manfaat kepada ibu dan juga kepada bayi. Kepada ibu, ya, untuk melakukan terjadi kontraksi uterus yang baik, sehingga penurunan involusi uterunya akan berjalan dengan bagus, ya. Kemudian untuk bayinya, ya, jelas untuk pemenuhan nutrisinya, bayi akan mendapatkan imunitas tubuh yang bagus sehingga tidak mudah terserang penyakit, menjauhkan dari penyakit-penyakit diare dan sebagainya, ya. Oke. Kemudian Anda bisa mengidentifikasi risiko dan komplikasi dari hasil yang sudah didapatkan, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan jalan lahir dan sebagainya. Apakah ada yang menunjukkan bahwa ibu ini terjadi suatu masalah, ya? Identifikasi segera, ya. Apa kira-kira yang akan terjadi, ya? Jikalau ini ibu risiko terjadi anemi berat misalnya, silakan bidan melakukan penanganan, ya. Jikalau tidak bisa di tingkat puskesmas atau tidak bisa di tingkat rujukan pelayanan dasar, silakan melakukan ke pelayanan yang lebih tinggi, ya.
Kemudian penanganan risiko tinggi pada ibu nifas ya. Kemudian status mental ibu ya. Kita tahu bahwa tadi terjadi perubahan-perubahan hormonal ya. Perubahan hormonal ini akan membuat secara psikologi ibu juga akan terjadi perubahan ya. Bagaimana untuk itu bidan harus bisa membantu ibu dalam pemeriksaan status ibu ya, baik ibu ini status mentalnya apakah baik, apakah mengarah ke postpartum blues, apakah mengarah ke depresi postpartum ya. Untuk itu memang keluarga, dukungan keluarga ini penting ya. Dukungan keluarga ini penting. Jangan bosan-bosannya kalian meminta keluarga untuk memberikan dukungan. Jangan sampai mungkin bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, sedangkan keluarga meminta atau menginginkan anak perempuan karena tidak punya anak perempuan ya. Hari ini mungkin menjadi sesuatu yang menjadi ibu menjadi berpikir, membuat ibu menjadi sedih, akhirnya tidak mau makan, tidak mau tidur, menangis terus ya. Ini akan mengganggu mentalnya, akhirnya ibu tidak mau menyusui bayinya ya, bayi tidak disusui, bayi menangis terus, kekurangan nutrisi bayinya, sakit ya. Itu harus ini. Kemudian bagaimana kita melakukan pelayanan kontrasepsi pasca persalinan ya, KIE dan konseling serta pemberian kapsul vitamin A ya, vitamin A pada ibu nifas ya. Kemudian untuk jenis pelayanan pasca persalinan ini ada beberapa jenis pelayanan, misalnya pada pemeriksaan untuk kunjungan pertama, kedua, 3, dan 4 ini ya, ini harus Anda gunakan. Jadi, misalnya pada pemeriksaan ibu nifas menggunakan formulir ibu nifas, itu Anda gunakan pada pertemuan 1 sampai pertemuan keempat ya. Kemudian untuk screening status TT, imunisasi TT ini Anda bisa melakukan screeningnya di kunjungan keempat ya. Kemudian untuk screening HIV, hepatitis, sipilis, dan screening TBC ya, TB atau penyakit TBC ini ya, TB, Anda bisa melakukan screening atau melakukan pelayanan ini sesuai indikasi. Misalnya ibu ada batuk-batuk, tidak sembuh-sembuh mungkin ya, kemudian badannya kurus, ada muntah darah, mungkin ada keluar bercak darah dari mulut ya, dan sebagainya. Itu Anda silakan melakukan screening TB jika ada indikasi ya. Atau mungkin Anda mencurigai ibu ini terkena hepatitis, ibunya kuning ya. Kemudian berikutnya yaitu untuk KIE ya, konseling ini tiap kunjungan harus dilakukan konseling sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai Anda memberikan tentang perawatan tali pusat di kunjungan keempat, otomatis tidak cocok. Itu cocoknya di kunjungan ke-1 ya, dan kedua. Kenapa? Karena secara normal, apalagi dengan menggunakan saat ini yaitu perawatan tali pusat kering, di hari ke-7 diharapkan tali pusat itu sudah bisa ukur. Jadi itu lebih tepat diberikan di situ. Nanti untuk kunjungan keempat silakan Anda memberikan konseling tentang KB ya. Nanti misalnya untuk ASI eksklusif ya, ASI eksklusif ini kan tiap sampai 6 bulan kan masih ASI eksklusif ya. Tiap Anda berkunjung katakan tentang ASI eksklusif ya. Misalnya untuk perdarahan ya, perdarahan itu kan lebih dititik beratkan pada kunjungan pertama ya. Kemudian pencatatan pada buku KIA dan kartu ibu. Jadi untuk pencatatan pada buku KIA dan kartu ibu ini baik pada pertemuan kunjungan pertama sampai keempat itu harus dilaksanakan ya. Untuk peralatan yang harus Anda siapkan pada memberikan pelayanan pada ibu dan bayi postnatal ini ya, itu ada peralatan yang steril dan yang tidak steril ya. Ini bagaimana kita bisa memilah peralatan yang steril dan tidak steril.
Artinya tidak steril ini Anda tidak perlu untuk mensterilkan. Cuma pada saat ini untuk COVID ya, karena ada masa COVID, sebaiknya Anda menyemprotkan dengan desinfektan ya, desinfektan semprot itu. Misalnya Anda selesai tensi di mansetnya dibersihkan ya, dikasih dengan desinfektan. Kemudian Anda selesai melakukan pengukuran timbang berat badan bayi, Anda juga harus mendesinfektan itu ya, jangan sampai nanti bekas bayi yang positif kemudian dipakai, akhirnya bisa terjadi penularan ya. Jadi untuk peralatan yang tidak steril ini biasanya ya, diantaranya misalnya stetoskop. Kenapa harus diperlukan stetoskop? Ya tadi karena Anda mau melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian timbangan bayi untuk mengukur berat badan bayi, pengukur panjang badan bayi ya, kemudian termometer untuk TTV-nya. Kemudian Anda juga harus menyiapkan oksigen dalam regulator. Ini harus disiapkan supaya pada saat bayi lahir, misalnya bayi lahir ada asfiksia, tidak lagi kita lari ke sana kemari untuk mencari oksigen, tapi oksigen sudah ada ya. Kemudian pengisap lendir, walaupun saat ini pengisapan lendir pada bayi itu atas indikasi. Kalau secara normal bayinya lahir langsung menangis, tidak perlu Anda melakukan pengisapan lendir. Kenapa? Karena dengan nanti Anda justru Anda kalau melakukan pengisapan lendir takutnya nanti akan terjadi iritasi dan terjadi infeksi ya. Tapi kalau bayinya lahir bagus, Apgar skor bagus, kulit semua bagus, menangis kuat, tidak perlu Anda melakukan pengisapan lendir. Kadang-kadang ibu-ibu ini mengatakan bahwa ini pengalaman ya. Kadang-kadang ibu itu mengatakan bahwa ini suaranya ngerok-ngerok itu karena bidannya tidak mengisap lendir. Padahal tidak, itu akan kan bayi tidak punya refleks untuk mengeluarkan. Tapi kalau dia menelan masuk ke dalam saluran pencernaan ya, ke saluran pencernaan, lendir itu akan keluar bersamaan dengan feses ya. Jadi tidak masalah. Kemudian ambubek bayi ini untuk menjaga jangan sampai asfiksia. Lampu sorot ya, ini misalnya kita mau melakukan pelayanan di ruangan untuk bayi, kita menggunakan lampu sorot untuk mencegah terjadinya hipotermi. Kemudian alat penghitung nadi, sterilisator ya, bak instrumen, sarung tangan ya, celemek, masker dan lain-lain. Kemudian yang sterilnya ya jelas kita harus punya klem, setengah koher, penentang untuk pemotongan tali pusat ya. Kemudian handskun ya, ada gunting tali pusat, gunting benang ya, kemudian alat hecting ya mungkin, kemudian kasa steril dan sebagainya. Untuk pelayanan minimal pada tempat ya, untuk kita memberikan pelayanan pada bayi baru lahir ini sebenarnya untuk standar tempat ini sesuai di mana tempatnya ya, karena ada standar bagaimana standar pada bidan praktek mandiri dan juga standar pada rumah sakit, standar pada puskesmas itu berbeda-beda ya. Intinya bahwa ruangan ini harus nyaman, aman, kemudian mempunyai pencahayaan yang bagus ya, ruangannya cukup cukup luas, kemudian sirkulasi udaranya juga bagus ya, tidak berdekatan misalnya dengan tempat yang bising ya, dengan bengkel motor mungkin sebelahnya bengkel, di sebelahnya tempat kita merawat bayi baru lahir ya, otomatis kan suaranya akan bising, ribut ya. Kemudian memiliki fasilitas yang dibutuhkan ya. Kenapa saya tidak menjelaskan secara detail? Karena standar misalnya di Polindes berbeda, di puskesmas berbeda, rumah sakit tipe A, B, C, D-nya berbeda ya, kemudian di tempat-tempat lain juga berbeda. Artinya masing-masing layanan fasilitas itu mempunyai standar yang berbeda-beda ya. Kemudian kalau di rumah seperti apa ya, intinya di rumah ibu harus tidur di tempat tidur yang layak ya, layak artinya untuk ibu dan bayinya. Kemudian kalau memang tidak punya tempat tidur di lantai, mungkin harus dibikinkan semacam para-para kecil gitu supaya tidak langsung
tidak langsung dekat dengan lantai ya kalau ada bayinya. Kemudian pencahayaannya harus bagus, ventilasinya kurang lebih 20% daripada luas lantai ya, kemudian sirkulasi udaranya dan sebagainya ya. Otomatis itu kalau di keluarga juga kita harus melihat bahwa jangan sampai ada ibu baru bersalin, ada bayi baru lahir, kemudian orang isap rokok ke sana kemari, itu tidak boleh ya. Otomatis kan akan mengganggu bayinya. Jadi di sini kita akan memberikan edukasi kepada keluarga karena ada bayi, tidak boleh ada yang melakukan isap rokok di rumah ya, atau hal-hal yang membuat memiliki dampak yang kurang bagus kepada ibu dan bayi. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya, kurang dan lebih ibu mohon maaf. Sebenarnya masih banyak lagi untuk masa postnatal ini. Kita akan bertemu pada pertemuan minggu ke-6 ini ya. Anda silakan menyimak ya ini baik-baik apa paparan PPT yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita akan berdiskusi 50 menit dalam tatap maya jikalau ada hal yang belum dipahami. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat, tetap semangat, jaga kesehatan dan stay at home.